Kami dari Komisi Penginjilan Gereja Air Hidup, GSC Air Hidup Madiun, kami malam hari ini mau mempersembahkan satu pujian dan satu renungan yang singkat yang bisa memberkati kita bersama pada malam hari ini, yang menggugah dan mengingatkan kita akan panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Satu renungan yang akan kita sama-sama untuk mendengarkannya, yaitu pesan terakhir yang Tuhan Yesus Kristus sebelum terangkat naik ke surga, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan memberikan satu pesan terakhir buat kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan pesan ini untuk kita mau melakukannya, untuk kita mau mengerjakannya. Ini satu perintah, bukan karena keterpaksaan kita melakukannya. Kita manusia memang egois. Kita masing-masing manusia mementingkan diri sendiri. Tapi saya percaya ketika kasih Tuhan turun atas setiap kita, tanpa diperintah pun kita akan melakukannya. Karena kita melihat orang-orang yang meninggal di luar Tuhan, dia akan masuk dalam penghukuman atau kematian yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Apalagi orang yang kita kasihi, mereka yang pada akhirnya masuk dalam kekekalan, yaitu penghukuman di neraka. Apakah kita tidak mengasihi mereka? Atau satu pertanyaan dalam hidup kita, masih adakah dalam benak kita orang-orang yang ingin kita jangkau, yang Tuhan taruh dalam hati kita? Atau orang yang sedang kita muridkan, Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Dia mempercayakan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita peka akan Tuhan, akan suara Tuhan dalam hidup kita? Di dalam menyampaikan kabar baik, tidak hanya perkataan atau teori yang kita sampaikan, tapi mereka akan melihat perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, praktek hidup
Apakah kita sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Kita mau baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya setiap kita punya cermin di rumah. Kalau kita pernah melihat di YouTube gambaran ketika seseorang bercermin, ada Yesus di dalam hidupnya. Ada gambaran Yesus dalam cermin tersebut. Apakah hidup kita mencerminkan Yesus, kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita? Ataukah gambar yang lain, mungkin gambar singa yang sedang mengaum-ngaum, singa yang sedang mau menerkam dengan emosinya, dengan marahnya. Ataukah gambaran kita seperti iblis atau Lucifer yang penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat? Bagaimana hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah? Saya mau bagikan hanya ada 2, yaitu yang pertama, ayat yang 16, hati yang berbalik kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam pertobatan, hidup yang berbalik kepada Tuhan, hidup kita pasti mengalami perubahan. Hidup kita pasti mengalami satu perubahan yang radikal di dalam Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita akan hidup setiap hari dalam pertobatan dan kebenaran firman Tuhan. Karena standar hidup kita, manual book hidup kita adalah firman Tuhan. Maka dari itu setiap perkataan yang kita katakan, itu perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan iman, perkataan yang membawakan kedamaian bagi mereka yang berselisih. Bukan perkataan yang bersungut-sungut atau menghakimi atau meruntuhkan pengharapan iman percaya orang lain kepada Tuhan karena perkataan kita. Karena seringkali perkataan kita harus kita jaga setiap hari. Sebelum kita mengatakannya, kita berpikir dulu. Begitu juga perbuatan kita tidak lepas dari perbuatan dosa, kesalahan. Ketika kita berbuat salah atau dosa, cepat-cepat kita merespon dengan baik. Kita mengaku kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengaku dengan mulut kita. Bila setiap dosa kita, janji firman Tuhan, Tuhan akan mengampuni setiap kita yang mengaku dengan mulut kita bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan atau dosa dan jangan mengulanginya lagi. Kita terus berusaha untuk hati kita terus berbalik kepada Tuhan. Itu yang bisa menjadikan cermin kemuliaan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi untuk menjadi cermin kemuliaan Allah, hidup kita harus merdeka. Hidup kita harus mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Itu kemerdekaan dari dakwaan iblis, tuduhan dari iblis. Karena dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Yang kedua, merdeka dari ikatan dosa. Yang ketiga, merdeka dari keinginan duniawi. Jadi keinginan duniawi yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, itu merdeka dari duit. Merdeka dari uang. Memang kita hidup dalam dunia ini, kita perlu uang. Tapi firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dari apa yang ada padamu. Jadi kemerdekaan yang sejati
hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh hidup di dalam rancangan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, untuk kita boleh mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ini jadi satu renungan kita bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari hidup kita yang mencerminkan kemuliaan Allah, sehingga dunia tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang benar itu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.